Ketenangan hati bukanlah sesuatu hal yang sulit dijangkau. Dalam video ini kita akan menjelajahi bagaimana sikap ikhlas dapat menjadi langkah pertama menuju ketenangan hati, menjadi langkah pertama menuju kedamaian batin. Ikhlas adalah sikap tulus atau menerima keadaan tanpa pamrih atau tanpa motif pribadi yang terselubung, atau juga bisa dikatakan tanpa mengharapkan balasan atau pujian dari orang lain. Secara bahasa, kata ikhlas berarti murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan dan membersihkan sesuatu. Ikhlas berarti suci dalam berniat, bersihnya batin dalam beramal, tidak ada pura-pura, lurusnya hati dalam bertindak, jauh dari penyakit ria, dan ini yang paling penting, hanya mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara istilah, Al-Jurjani mengatakan dalam kitabnya Al-Ta'rifat, memberikan pengertian bahwa ikhlas adalah membersihkan amal dari perbuatan atau dari hal-hal yang mengotorinya. Hal-hal yang mengotori dari amal atau perbuatan itu menurut Al-Jurjani adalah seperti mengharapkan pujian dari makhluk, termasuk juga tidak mengharap amalnya disaksikan oleh selain Allah. Dengan kata lain, ikhlas adalah sikap yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan segala apapun aktivitas, segala apapun tindakan, perilaku, perbuatan, atau amal, atau bahkan ibadah, atau bahkan segala apapun itu yang dilakukan, tidak mengharapkan sesuatu apapun kecuali hanya ingin mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhlas itu adalah sesuatu yang sifatnya itu batin, lebih kepada batin, dan ia merupakan perasaan halus yang tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pelakunya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali Abdul Halim mengatakan bahwa ikhlas dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama adalah orang awam. Nah, pada tingkatan ini seseorang beribadah kepada Allah tujuannya mencari dan menghitung keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Kemudian ada orang khawas atau orang khusus. Pada tingkatan ini seseorang beribadah hanya untuk mencari keuntungan akhirat, bukan lagi berorientasi pada keuntungan dunia. Dan yang ketiga adalah orang khawasul khawas. Seseorang masuk dalam tingkatan ini apabila ia beribadah tidak ada motivasi apapun kecuali mengharap atau kecuali hanya ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita ini selalu dan senantiasa memiliki sifat ikhlas? Yang pertama, tidak lagi mengharapkan apapun dari makhluk, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan imbalan, kecuali hanya mengharapkan itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tidak lagi melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatan, tetapi pada hakikat perbuatan. Misalnya bahwa amal yang kita lakukan adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti keikhlasan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ketika Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Kemudian yang ketiga, tidak mengingat pahala dari perbuatan yang dilakukan. Kemudian manfaat daripada sifat ikhlas. Yang pertama, sikap ikhlas bisa membawa kedamaian dalam hidup dan juga akan memberikan ketenangan batin. Kemudian dengan sikap ikhlas, kita dapat melepaskan ekspektasi yang berlebihan terhadap orang lain. Kemudian ikhlas membantu kita melepaskan dendam dan kekecewaan. Dan yang terakhir, ikhlas berdampak positif pada kesehatan mental dan emosional. Itu saja materi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.